Si Mamang Podcast mantun bagai orkes. Sekali tak tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Dipandu double Z King of Radio. Tak pernah pelan mereka stereo. Analisis taktikal bayar di Sufi. Hatam as a coach layak dapat trofi. Gogan hard, we got it from Angke. Shout out to our editor who always lucky. Terpantau cuaca lebih panjang agak rainy. Abis antar istri, aku ngedit lagi. Riban, coach paling tampan. Tak tergoyahkan dan tak terbantahkan. Soleh kaya ilmu panggil dia mapan. Isinya daging semua bro, gak akan dapat di sekolahan. Si Mamang Podcast mantur dengan oces. Sekali tak tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Penuhi semua request kami beres. Si Mamang Podcast mantun bagai orkes. Sekali tak tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Ya, tepuk tangannya dong. Kurang guys. Iya, tapi jarang rempling. Ini yang kita tunggu-tunggu Jar. Apa? Saya ingin bertanya langsung. Waduh. Jadi, aduh. langsung. Anda kritis sekali. Ya. Udah poin. Luar biasa. Dan ini yang kita janjikan di episode beberapa minggu lalu ya. Betul. Yang iya vibes-nya juga orang nanya ke dosen penguji. Nya. Inilah yang sedang kami tunggu juga. Betul. Orang mah lamun vibesna jeung dosen, penguji gitunya profesor, kudu make OHP. Baheula zaman orang kuliah mah make OHP geuning anu kieu tah. Kamu di Unpad dulu 89 ya angkatan. Mantap oge, teu sakolot eta urang. 88. Prodi naon dulu? Saya Vkom, Bro. Oh, Vkom. Sami. Iya. Ini sama-sama alumni Vkom Unpad. Coba kita Mars Unpad dulu ya. Waduh, ya. Kumaha eta teh? Ditetah himne heula. Iya we Vkom song dah. Tapi kan ini kita datangkan guru besar dari Fakultas Ilmu Budaya Dari FIB. Universitas Pajajaran. Betul. Ya karena juga ini kita masih dalam beberapa waktu terakhir ini ya Prof ya dan juga Pak Miftah masih banyak informasi di media, banyak sekali berita-berita atau kabar terkait polemik perubahan tahun lahirnya Simong Bandung Kebanggaan. Nah, tapi sebelumnya kita kenalin dulu Jar yang udah hadir di tengah-tengah kita. Benar. Pertama ada Profesor Kunto Sofianto PhD, ini guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, didampingi tim peneliti ada Kang Dr. Miftahul Falah M. Hum. Betul ya Kang ya. Ini sebenarnya ada 5 tapi yang hadir. Yang hadir ada 2 di hari ini. Betul ya. Nah ini yang kemarin juga sempat bertanya-tanya gitu ya saya dalam diri saya gitu ya. Bener tuh nya gitu ieu teh. Kok jadi ke 1919 kamari-kamari 18 bertahan cukup lama gitu Prof ya ini tuh ya. Dan sangat identik sekali Persib 1933 gitu ya. Tiba-tiba ada pemberitaan, ada kabar bahwa ini ada tim peneliti gitu ya yang melakukan riset dan segala macam. Akhirnya muncullah si tahun 1919 ini. Tapi mungkin nih Prof di awal saya juga penasaran ya. Sebetulnya inisiasinya tuh dari mana dulu ini teh? Nah, betul Prof. Ini kan kalau saya nih ya pemula sebagai dosen. Biasanya kan kalau inisiasi riset itu apakah kirim proposal atau ada permintaan gitu. Apalagi kan Prof sebagai guru besar dan punya tim juga yang pastinya dipercaya gitu ya. Nah ini seperti apa awal prosesnya gitu Prof? Oke, boleh saya jawab ya? Mangga Prof. Nah, ini kan saya itu ya punya kawan junior Pak Dr. Miftah ya. Ngobrol-ngobrol. Ini kan ya Prof ini hari jadi tahun 33 itu masyarakat sebetulnya resah juga. Kenapa gitu? Saya pikir juga sudah fix tahun 33 itu berdasarkan penelitian. Kenapa gitu? Ini kan lahir Persib itu tanggal 19 Maret 1933, sedangkan menginisiasi pendirian PSSI tahun 30
Bagaimana tuh sebaiknya juga Kang Budi satu lagi juga karena ini juga bobot berat memperhatikan. Wah, saya kalau ada riset waktu bagus nih kasih itu. Kebetulan pada waktu nyambung saya punya kawan dari UPI Pak Suwirta dan mendorong dari Persib untuk bertemu dengan saya pada bulan Maret. Katanya, Prof, gimana tentang Persib? Saya baru tahu, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Dr. Mitpah bahwa ada keresahan di masyarakat begitu gini-gini. Lo bagaimana kalau mengadakan riset gitu? Boleh, buat saja proposal. Buat saja proposal. Kerjasama antara Prodi Sejarah. Kebetulan Pak Dr. Mitpah ketua Prodi Sejarah. Ketua Prodi Sejarah. Ya, sekarang gitu ya. Saat ini. Gimana? Bagusnya gini-gini. Ya, sudah pada waktu mulai bulan Maret sudah ada semacam deal. Kami berusaha untuk membaca-baca buku, yaitu di studi atau tinjauan atas studi terdahulu. Baca, bahkan kami juga mengadakan riset pendahuluan, bahkan Pak Dr. Miftah, Prof, katanya gimana nih? Ada uang segini untuk perpustakaan Jakarta, boleh saya itu gini-gini. Tapi nanti kembalikan lagi ya uangnya ke saya itu. Iya. Nah, akhirnya terus berlanjut, kebetulan ada biaya kami melaksanakan terus penelitian dan tidak sekaligus. Datang ke Jakarta, balik lagi, dianalisis lagi, balik lagi, ya hampir 5-6 bulan lah. 6 bulan sehingga menghasilkan naskah akademik ini ya. Sebelumnya itu ada FGD yang disebut Executive Summary itu sekitar September di Cornella itu untuk menjaring stakeholder, bobotoh, pegiat literasi, dan budayawan, untuk menampung itu. Jadi beda nanti ada kalau ada orang, saya juga tahu punya misalnya naskah akademik beda. Ini baru mau publish dan nanti akan dipublish oleh Persib. Itu. Oke, dari situ waktu itu inisiatifnya. Ya, sekitar Maret Prof, 2023. Maret 2023. Tapi sebetulnya saya udah ngobrol-ngobrol karena ini bobotoh berat juga dan semua juga merasa memiliki Persib. Cuma saya tidak kalau bahasa sekarang betul. Saya pikir sudah betul tahun 33. Lalu baca-baca buku itu katanya tidak jelas gini-gini. Saya baru tahu itu. Oke. Jadi mulai muncul kayak semacam tanda tanya juga gitu ya. Betul. Ada hal yang mungkin bagi Prof juga sedikit mengganjal mungkin ya pada situ sampai akhirnya yaudah deh kita coba teliti, kita coba research gitu ya. Oke. Yang bersambut dari kalau saya nggak pernah diundang ya untuk perayaan misalnya ke Geraha misalnya. Tapi di rumah saya itu pernah dilakukan perayaan kecil-kecilan, Kang. Setiap tanggal 14 Maret itu. Ikut istilahnya ngerereh gitunya. Iya, TRW lah gitu. Iya. Non nyawa koneng. Ceritakan mah yang legeg lah. Yang legeg bisa kita kan. Karena saking bobotohna oge badannya. Gitu. Oke. Tapi pas naon namanya teh? Motong. Hate mah nanya, bener tuh sih teh gitu. Jangan-jangan buah-buah. Makanya ketika Prof ngobrol dengan saya, Prof kalau bisa mah jangan dulu sejarah Persib. Orang pastikan heula. Jadi teh bener teh. Lamun bener memang tanggal sakitu, berarti mau perkuat. Oke. Moal aya gampang deui, Kang. Tapi lamun salah, kata Pak Kun teh, kumaha lamun salah cenah me? Iya urang dalam pengke. Sepanjang orang punya data, merubah tahun berapapun, inilah datanya. Ayolah teman kita mah. Terus kumaha Prof? Karena saya bikin proposal lah. Alhamdulillah kita ini. Karena Prof yang bikin proposal segala macam. Yuk kita penelitian. Berarti langkah-langkah akademiknya memang sudah dilakukan ya kan melalui data-datanya. Data-datanya ada proposalnya dulu. Jadi memang kealaman Prof Abi juga kan baru jadi dosen Prof ya. Makanya berarti dosen benar. Di mana ini? Dosen di mana? Kalau saya di Pasundan. Gitu. Masih asisten ahli. Iya. Kan kalau dengan Prof dan Kang Miftah pasti sudah tahu tahapan dan langkah-langkahnya dan memang sudah dilakukan ya. Tadi adanya proposal, kemudian juga penelitian awal, pendahuluan dan
Betul. Berdasarkan hasil riset juga ini sudah disimpulkan bahwa hari lahir Persib ini tanggal 5 Januari 1919. Tuh. Nah, berarti apa yang bisa dijelasin nih Prof? Gimana proses penelitian ini dilakukan? Literaturnya, kemudian juga pengumpulan data. Tadi sampai sejauh mana akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Persib ini 5 Januari 1919. Oke. Seperti saya katakan, ada tinjauan atas sudah dahulu buku-buku yang disebut kami sekunder, ada buku dari Atep, buku dari Pak Endan, ada buku-buku yang lainnya dari internet. Semua menyatakan itu hari lahir Persib itu 19 Maret 1933. Nah, karena ada keraguan, tapi ada pernyataan statement bahwa ini Persib ini membidani lahirnya PSSI dengan klub lainnya di Yogyakarta. Saya terus ke belakang, dulu itu namanya BIPB. Nah, awas nih para pendengar mungkin harus tahu ya, atau para pemirsa ini, BIPB pada waktu itu tahun 30 itu Bandung Indonesia Football Board. Perserikatan Sepak Bola Indonesia Bandung. Persib kene. Jadi kalau dinyatakan tahun 30 mah tahun 33 itu perpaduan antara PSKB dengan NPB. Namanya Persib, pada Persib juga pada itu Persatuan Sepak Raga Indonesia Bandung ya. Kalau ini makanya BIPB ya, BIPB itu Persib kalau di bahasa Indonesia kan. Mundur aja saya ke belakang lagi, apa ini yang cikal bakal ini BIPB. Udah kami berembuk, berdiskusi di Jakarta. Split pada waktu itu saya ya karena bisa bahasa Belanda, saya pengajar bahasa Belanda ya. Ke Arsip Nasional, Pak Dr. Miftah dengan Kang Budi dengan yang lainnya itu di perpustakaan di Salemba, ada lagi di perpustakaan di Medan Merdeka. Nah, ini koran-koran dilacak dapat lokomotif, dengan bode, Cipatahunan, ya itu sumber-sumber saya ke Arsip. Pada waktu juga ada kesempatan dengan Pak Dr. Miftah juga. Besoknya udah ke Arsip, Nah, begitu sekarang arsip itu masuknya agak setelah ada Covid itu agak bertele-tele ya pakai aplikasi. Masuk ke sana. Saya gembira sebenarnya tanya ke sana tuh, Bu, saya ingin ada besluit itu bahasa Belanda SK ya, keputusan tentang klubnya pokoknya Bandung Bon Sepak Bola Bandung. Teliti dulu. Ya mungkin sekitar 10 menitan. Ya. Wah, ada ini. Prof ini beruntung. Ini cepat ada. Baik, tunggu. Karena juga pesan dulu karena adanya di Depok. Nunggu hampir setengah jaman. Kami nunggu, udah gitu ada ini. Alhamdulillah. Saya baca karena memang sudah siang juga. Saya translate keesokan harinya. Sekali. Tahu-tahu Mip ini mah gening pembentukan Bandung Football Board ini khusus untuk orang Belanda. Orang Eropa meskipun ada pemain pribuminya. Itu yang terpilih. Bahasa Belanda itu Prof ya? Oh, bahasa Belanda. Over Johnson. Jadi meureun eta leluhurna Van Basten, Ruud Gullit, meureunnya bisa jadi. Ruud Gullit mah Jawa. Bisa ya. Itu SK-nya besluitnya 11 Juli 1914. 1 Juli. 1 Juli. 11 Juli. 11 Juli 1914. Itu si naskahnya ya, Prof ya. Bukan naskah besluit. Besluit SK. Surat pembentukannya ya. Itu berarti disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, memang saya baca-baca ini orang pribumi itu tidak boleh ikut. Orang pribumi itu senang karena memang pada waktu itu si sepak bola itu menjadi hiburan rakyat untuk orang-orang Amtenar atau di Spurweh pada waktu itu kereta api ya namanya Spurweh ya kereta api. Jadi
sore-sore main bola itu orang-orang pribumi senang. Iya, iya. Dan dengan orang-orang pribumi juga mengikuti ingin bantu sepak bola. Cuma begitu ada semacam klub-klub kecil ya tidak, sorry, ini orang pribumi itu inlander tidak boleh. Inlander, inlander tidak boleh ikut Tidak boleh. gitu ya. Begitu. Telusuri lagi. Nah, itu kebetulan Kang Beni menyebutkan di koran Kaum Muda pada waktu itu ada berita diadakan perhadering, awas perhadering itu rapat sebulan, tapi judulnya perhadering dengan menghadirkan 60 orang penting, 13 klub diantaranya pasar kecil namanya itu, ada lagi KPC, ada 13 klub lah. 13 klub di Bandung. Di Bandung. Itu di koran 7 Januari 1919. Kemarin sudah diadakan perhadering dengan diadakan pertandingan luar biasa. Kemarin tuh kan Senin. Minggu, aduh ini ceritanya belum lengkap, dia sudah ke Bandung lagi. Waktu belum lengkap. Kami ingin yang confirm. Yang belum itu betul-betul tanggalnya itu pasti. Tanggalnya pasti. Saya menyuruh lagi Kang Budi sudah ke Jakarta lagi saja. Nah kebetulan dia dengan sangat gembira menelpon saya, ketemu ini boleh pulang saja. Begitu ke Bandung ketemu di kampus bahwa koran Kaum Muda juga tanggal 30 Desember 1918 menyebutkan akan ada perhadering dan pertandingan luar biasa pada tanggal 5, 7, 12 dan seterusnya. Wah, 12 sih kan korannya tanggal 7. Ini kemarin tanggal 5 ini. Jelas ini tanggal 5 dijadikan dia ada statutatnya, nanti ada ketuanya yaitu Sultan M. Jamil, kemudian juga wakilnya Sugeng, kemudian juga ada orang Cinanya juga ya. Nah, jadi kami punya dasar. Dan nanti Pak Dokter menjelaskan sebetulnya nanti yang 1933 itu tidak punya dasar nanti itu. Nah, itu ketemunya. Jadi sekali lagi, nah nanti BNP, jadi sudah terbentuk BIPB, Bandung Inland Football Board, Persatuan Sepak Bola Bumi Putra Bandung, itu Bandung dibentuk. Ada lagi, tidak hanya itu, kemudian tahun 22 ada National Football Board, ada juga Bandung North Football Board, jadi persepak bola Utara Bandung, kemudian juga ada Ciparai Football Board. Lembur abi berarti. Nya eta teh meureun cikal bakalna planet Ciparai. Eta teh di pasisian Kapungkur teh karunya ingin berpartisipasi. Bahkan Syed Jamil itu juga menjadi ketua Ciparai Bond Football. Kalau Kopos Hayati aya tuh Prof. Billy kan menemukan literatur. Itu dicetuskannya di lapangan Andir. Lapangan Andir. Ya. Maka jadi menyebutkan ini mah yang tahun 33 itu perpapusi antara PSKB dengan NPB. Kalau yang ikut mendirikan Persib BIPB, ya itu terjemahkan Bandung Indonesia Football Board, diterjemahkan mah Persatuan Sepak Bola Bandung. Iya. Secara harafiah mah. Iya, ada karena dulu mah bahasa Belanda itu aja. Juga. Iya. Oke. Dan itu dari situ Pak Dokter Miftah akan menjelaskan kenapa tahun 33 itu sebetulnya tahun 1914 itu tidak sahih. Tapi Prof, pemilihan si tanggal 5 Januarinya itu adalah berdasarkan pada saat di tanggal 5 itu terjadi yang perkumpulan itu teh rapat. Iya, rapat di berita tanggal
7 Januari 1919. Berita di tanggal 7, kemarin tanggal 5 tuh ada bahasa Belandanya apa tadi? Tidak disebutkan. Oh, tidak Kemarin disebutkan. sudah terjadi perhadering rapat. Perhadering. Hadir oleh 13 klub. Oke, bola. yang menginisiasi Kemudian untuk menginisiasi, ada bertanding di tanggal berikutnya gitu ya. Membentuk Bandung Inland Football Bond. Inland Football Bond dengan dihadiri oleh 60 orang-orang penting dan dengan ditandai adanya pertandingan luar biasa antara KVC dengan Zualo pada waktu namanya itu. Jadi seremonialnya itu adalah dilakukanlah si pertandingan itu. Iya, di lapangan Persahabatan itu ya. Iya. Ada 60 waktu itu perwakilan dari yang masing-masing orang-orang klub yang penting, hadir. 13 Orang-orang klub. penting. Kita hadirkan sekarang 60. Nggak ada. Dan begitu Nggak ada dong. begitu mundur, saya tidak confirm dengan Pak Dr. Miftah, ke Kang Budi, ke Mas Iqbal juga ini harus speak. Kemarin itu bisa saja Senin. Tapi tidak mungkin Senin, ini pasti saya punya Minggu, tapi harus betul-betul confirm ini tanggal 5 supaya tidak ragu-ragu. Nah, itu koran 30 Desember 1918 itu menyebutkan bahwa nanti akan diadakan perhadering tanggal 5 dengan pertandingan tanggal 5, 7 dan 12. Udah. Itu yang koran kaum muda tadi ya? Kaum muda. Kaum muda. Nah, kenapa kaum muda? Kaum muda itu adalah semangat Indonesia punyanya Abdul Muiz yang berafiliasi dengan SI untuk memberikan semangat kepada Indonesia merdeka. Nah, itu makanya nanti muncul Bandung Indonesia Football Bond. Nah, itu jadi karena sekali lagi itu BPB Bandung Football Bond itu tidak memberikan ruang kepada kaum pribumi umumnya untuk ikut serta di ada paling kayak pelajar namanya Ospia yaitu opleiding school for inlands Amtenar, jadi sekolah untuk kaum para pegawai negeri pribumi nanti itu. Itu boleh bertanding. Kayak sekolah buat kedinasannya atau pegawai negeri gitu ya. Itu boleh. Pribumi baru boleh ikut main bola. Ya itu aja. Tapi kalau yang lain mah aduh diledek lah. Artinya apa? Dan lapangnya pun aduh di Tegalega katanya. Lapang Tegalega. Naik turun ditutup dengan bedeng dan sekali lagi itu juga bayarnya itu dengan kenceleng. Sebagainya itu. Nah, kalau yang Belanda itu di lapangan di Sidolo, di mana di alun ya dengan lapangan yang sudah taruh karena manajemennya bagus. Nah, itu jadi catatan juga tuh penyebutan Sidolik teh kade ulah Sidolik. Sidolah kayak betul ya. Sidolah itu spellen in the open look is hazon. Jadi bermain bermain di mana, Prof? Di udara terbuka, langit terbuka membuat kita sehat. Nah, itu artinya. Kita undang Nick Kuipers ya orang Belanda. Kerliburan. Nick Kuipers kerliburan. Nah, oke, dari situ ya. Oke. Tadi menarik Prof Kunto menyebut bahwa Pak Dr. Miftah juga akan menjelaskan kenapa 1933 ini menjadi tidak relevan untuk menjadi hari lahirnya Persib. Dan sekarang kan hasil kajiannya sudah ditemukan bahwa 5 Januari 1919. Nah, ini gimana nih dari kacamatanya Pak Dr. Miftah? Dan kenapa sampai akhirnya pada saat itu dipilih di 14 Maret 1933 juga? Apa yang melandasinya? Kan harus compare juga ya. Betul. Yang 5 Januari yang melandasinya apa? Yang 33 apa 14 Maret 1933 juga yang melandasinya apa gitu. Nah, ini kan harus kita coba ditelaah juga nih. Izin, Prof. Ya, silakan. Sebelum ke situ, saya sedikit menambahkan bahwa 5 Januari 1919 itu adalah bukan sebuah kesimpulan. Oke. Tapi itu salah satu tanggal yang direkomendasikan oleh tim. Ada 6 tanggal. Ada 6 tanggal yang direkomendasikan. Ke siapa? Ke PT PBB. Peneliti itu nggak pernah menentukan ini loh. Belum langsung ditentukan. Terus tanggal 5. Tanggal 5-nya sepakat KB. Enggak kan? Oke. Ada beberapa 6. Satu tadi 11 Juli 14 ketika Bandung Football Bond. Ini Belanda. Udah bisa untuk pribumi. Udah Belanda sadayana teh ya lumayan nanya. Jadi saya hebat-hebatna bangsa orang.
Wayahna we teu bisa main jeung kami, cek Belanda teh gitu. Kurang lebih gitulah. Tepat saya sok panggil psikolog. Gitu. Iya. Inlander mah teu meunang. Teu bisa. Nah, yang kedua itu tanggal orang dibaca lah bisa salah ya. Siap. Nah, yang kedua tanggal alternatif yang kami sorong itu tanggal 5 Januari 1919 yang tadi udah proposal. Oh, alternatif keduanya adalah ini. Ya. 5 Januari 1919. Betul, ketika momentumnya diambil dari Perhadering itu, hasil Perhadering. Ya. Yang ketiga 19 Mei tahun 23. 19 Mei 1923. 1923. 1923 Bada Isya. Iya dong. 1923 Bada Isya. Ya, Isa kan sekarang 19.00 ya. Nah, momentum pertandingan pertama kesebelasan BIPB. Oh. Ya. Pertandingan pertama di Bandung yang mengatasnamakan BIPB. Artinya perserikatan. Diambil dari klub-klub pemain-pemain terbaik di klub anggota. Anggota klub yang tadi Prof Kunto bilang 13. Ya. Ada KBS, BB, STER, Diana, Zwallow, BIPC, BPC, KVC, PPC, Fisher, NVC, Brom dan Pasar Kecil. Tapi penasaran Diana ya. Ini penasaran Diana. Inilah salah satu itu, Diana yang terus ada. Diana itu kekasihku, Bro. Itu lagunya Kosmos. Ya. Itu singkatan. Diana itu do is alles need after I. Coba ulangi. After I. Jadi si klub-klub ini sepintas makan Belandanya. Ya, penamaannya juga Belanda. Pribumi. Tapi kenapa Belanda? Ya, itu kan jiwa zamannya Belanda. Ya, karena masih dalam jajahan Belanda. Belanda. Jika zaman ayeuna pakai istilah-istilah Inggris mah keren. Iya. Beneran baheula ge kitu. Sama. Nongkrong teh nya orang-orang orang Ciparai teh geunya. Orang-orang Ciparai, Bale Endah, orang Banjaran teh rek ngarumpul teh. Geus ulah make bahasa ieu, make bahasa Belanda we keren. Beureun kitu nya. Kurang lebih gitu memang. Jadi tong nyalakeun tinggalna si ayeuna gitu. Nuntut turut munding double ge sama gitu. Boleh gitu nya yang bawa keren. Katilu ya. Anu keempat, alternatifnya tanggal 22 Oktober tahun 28. 22 Oktober tahun 1928. 1928. Kelas Sumpah Pemuda dong. Sebelum. Kan pemuda mah. 28. Oh ya 28. 28. Apa kan sumpah pemuda. PSPB-na goreng yuk. PSPB-na goreng. Pelajaran sejarah kurang. PSPB 8. Resah. Soalnya 8,5. Meser buku nage nu CV Armiko. Aduh. Tapi masih RPUL, Pak. Iya diambil di mana iya? Iya tadi diambil dari sebuah berita di mana? Sifat tahunan. Mohon maaf. Bintang Timur. Aya berita satahun ngarayakeun berdirinya BIPB. Bandung Indonesia Football Bond. Si BIPB teh. Kelanjutan dari BIPB yang tadi Prof jelaskan dari Inlands berubah jadi Indonesia. Asalnya Inlandsnya. Mimitina publik mengatakan gara-gara Sumpah Pemuda Inlandsnya diubah jadi Indonesia. Padahal Persib duluan menggunakan kata Indonesia. Kan itu. Pemuda Sumpah Pemuda tahun 28. Tahun 28. Tapi di 1919 itu sudah udah pakai. Gantilah. Tanggal 22 Oktober. Inlands itu jadi Indonesia. Yang kelima 4 September tahun 32. Naon ieu? Perubahan dari BIPB menjadi Persatuan Sepak Raga Kebangsaan Bandung, PSKB. Persatuan Sepak Raga Kebangsaan Bandung. Tapi ya umurnya teh pendek. Pondok umur ya teh. Paling 2-3 bulan ganti jadi PSIB. Terakhir alternatif ke-6 teh hari jadi Persib 18 Maret tahun 34. Jelas pisan ieu teh dina sifat tahunan. PSIB almarhum. Cik aya ngaran almarhum naon? Iya. Sudah tidak ada. Meninggal. Meninggoy cek budak aya. Aduh. Meninggoy. Budak aya mah ngomongna kitu. Cenah terus aya hiji artikel PSIB plus NPB sama dengan Persib. Oh, ada lagi artikel itu. Headline-nya ya. Headline-nya. Jelas eta. Persoalanana hari-hari jadi diambil dari kata Persib pertama kali digunakan atau kesinambungan. Kan aya sejarah mah cikal bakal. Cikal bakal.
Akang moal ujuk-ujuk aya mun eueuh indung bapak. Leres. Leres kan? Indung bapak urang moal aya mun eueuh akin ini. Terus we sampai ka Nabi Adam meureun. Ya terus merunut ke belakang. Merunut. Moal ujuk-ujuk aya Persib mun cek kasana nya mun eueuh kejadian sebelumnya. Ya. Kami untekan seperti gitu. Pertanyaannya, mana 14 Maret tahun 1933? Eta Kang anu dicari ku abdi oge. Gak ada landasannya berarti. Satu-satunya ada berita tentang tahun 33 itu dari koran The Pranger Bode. The Pranger Bode. Iya teh tahun 1853. Beritanya tahun 1953 setelah Kejadian anu bakal ditaliti tahun 33 ada waktu 20 tahun. Cek metode sejarah, ia termasuk sekunder. karena rentang waktu yang Rentang sangat waktu. panjang. Yang kita cari adalah sumber primer dari pelaku atau sumber sejaman. Primer tidak kuat. Nukumaha koran-koran yang rentang waktunya 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan di kejadian. Ditemukanlah tadi yang Prof jelasin. Betul. Di sini dikatakan ya, ketika pada tahun 1928 BIPB Bandung Indonesia Football Bond didirikan, Diana nih. Klub yang selalu eksis Kang. Iya teh Sejak Diana tahun kasih di wae ya. ya. Ting lah aya masalah jeung Diana tong dibawa-bawa nama kuring gitu. Bergabung dengan mereka ketua Diana Pak Tarja pada waktu itu dan pemain klub yang terkenal Sule dan Sule ayeuna. Sanes. Aya Male Wiranata Kusuma kok ieu. Enak ieu. Enak. Oh, Anak aya Bupati. Nata Kusuma mah ya. Aya Durrahman, Kudirman, Ruhimat, Nawawi ada. Setelah pembubaran BIPB dan pembentukan PSIB, Diana bergabung dengan yang terakhir, bergabung dengan PSIB. Kelanjutan dari BIPB tadi. Asosiasi kedua tersebut, Asosiasi Sepak Bola Nasional. Pada tahun 33, kedua perserikatan itu berfusi dan Persib dibentuk. Tah ieu jigana anu jadikeun rujukan teh. Oh, yang dijadikan rujukan Ini ke artikel 1933 ya? itu. Ya, ini artikel di Berita. ini nih. Artikel Ini berita. artikel aya. Ini jadi yang dibaca adalah naskah akademik yang sudah disusun sama tim peneliti. Ya, artikel aya. Cuma keterangan 1833 dibentuk Persib terbantahkan oleh berita sifat tahunan. Anu terbit tanggal 18 Maret tahun 1834. Ya aya. Nah, ini artikelnya. Yang Jelas membantah di sini. 1933 itu. Persib almarhum PSIB jeung NPB. Eta artikel kahiji. Artikel kaduana PSIB ditambah NPB sama dengan Persib. Ieu sifat tahunan 18 Maret tahun 34. 18 Maret 1934. Artinya naon? Ieu teh sumber primer. Anu tadi sumber sekunder, rentang waktu. Rentang waktunya panjang, saya 20 tahun lebih. Panjang, 20 tahun lebih. Cenah. Nah, cek dongeng kolot baheula. Bahwa tanggal Persib itu hari lahirnya 14 Maret. Saya kutip penuh ya. Ya. Di sebuah buku yang ditulis oleh Paris Nandar. Warna nasionalisme sangat kental mewarnai perjalanan sejarah Persib yang secara resmi lahir pada tanggal 14 Maret 1933. Ya. Ini buku Paris Nandar. Metode sejarah mengatakan ini sekunder. Sebab bukan dari tangan pertama. Sehebat-hebatnya disertasi Prof, tetap aja sekunder. Sebab bukan dari orang pertama. Bukan dari orang pertama. Bukan pelaku, bukan pelaku saksi. juga, bukan saksi Ini terbit juga. tahun 2001. Nah, tahun 14 Maret tahun 33. Ditelusuri oleh tim. Ternyata 14 Maret 33 itu tidak ada peristiwa yang terkait dengan Persib. Baru akan ada ide, ada gagasan fusi PSIB jeung NPB. Baru ada gagasan. Gagasan yang terjadinya Fusi. tadi 18 Maret 1 Persatuan itu apa? Persatuan. Bergabung, merger lah istilahnya. Merger. Antara Bandung Indonesia Football dengan Nasional Football Bond. Football Bond, NVB tadi ya. Nah, tapi itu sulit kan? Kaji naon sulitna. Aya berita oge nu mengatakan dari The Courier bahwa fusi itu baru akan bisa terlaksana apabila spot Park Tegalega beres direnovasi, cek bahasa ayeuna mah. Sebab syarat untuk sebuah perserikatan kudu
kudu punya Harus punya lapangan fasilitas. sendiri ya. Itu. Nah, itu ternyata terjadi 4 bulan, itu bulan Februari beritanya tahun 32. Paling mungkin lamun aya fusi 4 bulan setelahnya. Ternyata sampai diresmikan bulan September, tanggal 8 September tahun 32. Nggak ada kejadian fusi apapun. Bahkan masing-masing. Akhir nama masing-masing lagi. PSIB itu kan awalnya leburan. Ya. Dari BIPB dengan NPB. Yang PSKB tadi Kang. Ya. PSKB. Nah, PSKB 2 bulan bubar lagi. Bubar lagi. Karena PSKB statutennya yang disusun oleh para bestur pengurus ya? Pengurus. Nah, itu ditolak oleh para anggota. Karena apa? Para bestur ingin kerjasama, termasuk dengan BPB. Bandung Football Board. Yang Belanda itu. NPB, kelompok NPB itu menerima. Karena memang sifatnya kan kooperatif. Tapi orang-orang BIPB menolak. Akhirnya masing-masing di jalan. Masuk tahun 33, lewat bulan Maret, itu baru gagasan wae, terus wae gagasan. Baru akhir tahun 33, nama PSIB muncul lagi. Gagasannya semakin kuat lagi. Muncullah si PSIB ini yang semakin kuat. Semakin kuat fusinya. Sisi lain PSIB tetap kuat, tetap dominan dibandingkan NPB. Makanya seolah-olah NPB itu kenapa tidak begitu banyak dijelaskan oleh kami, itu bukanlah kalau sisilah gitu Kang ya, itu keturunannya nggak langsung. Jadi lamun akang ngaku Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi, akang mah kemana heula? Gitu. Ngidar heula. Celak heulanya. Ari kuring. Celak tinu sejen. Jadi Celak tinu sejen. abi teh adina sepupuna indungna. Ari kuring mah misalkan langsung. Iya. Nah, Garis keturunannya langsung lah gitunya. langsung ka mana? Ke Persib. Persib. Itu. Nah. Gak ada Kang sama sekali saya kutak-atik. Termasuk ada dari buku ini. Nah, ada keterangan di sini dari Pak Ating. Pak Ating Prawira Sastra, Ketua Persib tahun 58. Dia mengatakan aspek yang kedua baru dilahirkan pada tahun 33 dengan didirikannya Persib. PSIB ditambah NPB. Baca deui sifat tahunan tahun 34 ya Prof. Yang tadi Prof ya. Oh ini tahun 34. Bulannya sama Kang Maret. Maret sama. Yang namanya orang ingatan kan coba bayangkan aja 30 sekian antara poho jeung ingat udah pokoknya aya fusi we. Ya. Tahun sakitu. Gitu kan? Nah, ini dibantah oleh sifat tahunan. Ini sekunder Kang. Ini adalah primer sifat tahunan. Sifat tahunan. Jadi kami menyimpulkan kenapa 14 Maret tahun 33 tidak dijadikan alternatif untuk tanggal? Karena memang nggak ada peristiwa. Nggak ada momen di situ ya. Nggak ada momentum yang bisa dijadikan hari jadi. Namun itu tetap kegampangan tetap. Sementara kami kan tujuannya dengan Prop 2. Lamun memang ada bukti tahun tilu-tilu, berarti kami bisa memperkuat. Itulah sumbangsih kami ke Persib. Iya. Ke Bobotoh. Artinya ulah aya gampang deui gitu. Betul. Tapi lamun memang kudu diluruskan, hayu orang sama-sama meluruskan. Iya. Toh ini bukan untuk kelompok tertentu. Ya. Semua unsur yang mencintai Persib, yang bangga dengan Persib. Sementara orang bangga, tapi ayang mamang benar tuh sih orang tahu tanggal sakit. Iya. Dan kalau kita lihat juga mungkin data-data ataupun tadi ya artikel-artikel yang ada di sekitar tahun 1933, 1934. Tidak ada juga yang menyatakan bahwa di tahun 1933 misal ada kompetisi, ada pertandingan, itu tuh nggak ada. Oh ada. Tapi tidak atas nama Persib, atas nama PSIB itu. PSIB plus NPB tadi. Plus NPB tadi. Dan itu tuh sudah berjalan Sudah ya. berjalan. Jadi masih bayangkan Kang, pribumi itu lebih banyak perserikatannya dibandingkan Belanda. Ya. Ada tadi BIPB ya Prof ya? Iya. Ada Not Bandung Football Bond. Ada Zuid Bandung Football Bond. Termasuk Ciparai Football Bond. Pride. Sok ayeuna bayangkeun Ciparai sagewek kitu. Sejebak gitu. Bener-bener. Gitu kan? Iya. Saking mungkin aja ada pergesekan lah. Sehingga masing-masing mendirikan perserikatan masing-masing. Jeung deui anu kudu dipastikeun ku urang sama-sama disepakati bahwa antara perserikatan jeung klub beda. Persib sampai tahun 2009
itu dasarnya adalah perserikatan. Oke. Dibentuk oleh klub-klub anggotanya. Iya. Kan ada kompetisi perserikatan, ada kompetisi Persib. Kadang-kadang PSSI sok diadukan juara klub masing-masing perserikatan kan. Iya. Saya ingat Dede Iskandar pernah main final di klub Setia segala macam. Nah, Persib sebagai ayeuna sebagai klub itu kan nggak bisa dilepaskan dari perserikatan. Betul. Perserikatan Persib nggak bisa dilepaskan dari BIVB. Nah, kemudian ada yang menganggap, ayeuna mah entong dinegasikan Persib sebagai pendiri PSSI. Justru eta anu kudu bangga teh. 7 perserikatan diakui sebagai father founding PSSI. Ya. Itu dibantahkan oleh seseorang. Beda, sedangkan anu ngadikeun PSSI mah BIPB lain Persib. Nah, cek saya teh kayak kieu anu namana sejarah teh kan berkesinambungan, Kang. Iya. Mau 100% berubah, mau hanya sekian persen berubah, tapi tetap terkait ke kondisi sebelumnya. Nah, ia diperkuat. Ketua Persib Kak Komarawinata, ketua tahun 60-an, menyatakan sejarah telah membuktikan bahwa Persib merupakan salah satu pendiri PSSI di samping rekan-rekannya. Persija, mata tong pasea wae. Sarua baheula mah sauyunan babarengan. PSM ya. Persis Solo, PSIM Jogja, Persebaya Surabaya, PSM Madiun, jeung PSM Magelang. PSM Magelang. Ieu 7. Dijadikanlah anggota BON yang membentuk PSSI. Jadi jelas BIPB yang membentuk PSSI BIPB yang membentuk tanggal PSSI. 18 April tahun 30 teh engkena berubah jadi Persib. Oh. Lain aing-aingan Kang, BIPB beres tahun 30 mentas ka tahun sakit jadi Persib henteu aya benang merah. Sehingga itu sampai ke tahun 18 tadi. Cikal bakal. Berarti dengan kata lain tadi ya yang sudah disebutkan juga sama Pak Dr. Miftah bahwa tim peneliti hanya merekomendasikan tanggal-tanggal yang inisiasi sebagai hari jadinya Persib. Ya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa katanya ini mah harus Persib, kami bukan cari asal usul kata, tapi cikal bakal. Contoh, hari jadi TNI itu diambil dari TKR. 5 Oktober 95 namanya TKR sekarang jadi TNI, pernah ABRI. Cikal bakalnya yang diambil. Bukan masalah namanya yang berganti. Bukan masalah tadi ada yang PSIB berganti dengan BVB. Bahkan tidak jelas tadi gitu. Nah itu. Jadi dalam hari jadi itu memang banyak hal yang bisa dijadikan rujukan, Kang. Ya, gitu. Jadi kesepakatan kita gitu. Namun orang memang pingin menggunakan kata Persib pertama kali ya tahun 34, tapi ya tetap ahistory. Karena terkait dengan PSSI tadi. Namun Persib bukan pendiri PSSI mah. Gitu kan? Nah, itulah kurang lebih. Tapi Ciparai ya benar. Ciparai kasebutnya sok atuh Wildansyah, Edi Hafid Murtado di mana? Ciparai Bon, Fajar Zulfikar. Ciparai brother. Ya, lapang baru jati. Nah, itu kan contoh berkesinambungan Kang. Baheula mah aya perserikatanana, aya bona, aya penyumbang pemainna. Nah, gitu. Tolong ditemukan Prof, ada enggak Sayati, Prof? Yang ke bawah Sayati. Soalnya Robi Darwis melahirkan Rick Sayati. Rick Sayati sebagai anggota Persib ya waktu itu. Rick Sayati salah satunya. Nah ini kalau saya jadi nggak enak nih mau nanya proses penelitian dan metode-metode sudah dijelaskan juga mungkin yang lebih general lagi gitu Prof sama Boboto dan juga Maungers gitu ya. Jadi menurut tim peneliti ini apakah sumber data yang tadi dijelaskan ada primer, sekunder itu cukup untuk lahirnya naskah akademik ini gitu Prof? Cukup masih banyak? Enggak, artinya kalau untuk sementara ini dengan menemukan hari jadi ini cukup. Paling juga nanti kalau ketemu sumber-sumber pendukung ya nanti dimasukkannya nanti mungkin. Tapi sementara ini cukup sekian karena kalau tidak dicukupkan tidak akan publish nanti naskah akademik ini. Karena juga harus diketahui masyarakat dan nanti
PT PBB akan mempublish ya segera untuk diketahui oleh masyarakat. Iya kan, siapa tahu misal gitu dari lahirnya naskah akademik ini saya akan meneliti lagi. Silahkan. Kan ini nih, bisa jadi itu naskah akademiknya ini nih. bisa jadi itu kan terjadi juga Prof ya. Iya. Nah, itu. Saya akan ke Belanda, ke perpustakaan sana misalnya. Nah. Lihat ada berapa halaman kan itu. Kalau kami jujur ya, kami tawarin ke Belanda. Ke perpustakaan Leiden. Iya, Reik arsip. Ditawari dalam arti bukan kasih uang, Prof. Iya. Yuk kita cari bersama-sama. Saya bilang, buat apa ke Belanda? Kalau tadi sumber data primer dan sekunder Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Paling nanti yang kalau ingin diperdalam itu tadi historiografinya itu. Nah, historiografi baru. Nah, disitulah. Ini baru jadi ada beberapa tahap. Ini baru penemuan hari jadi. Nanti yang sedang kami garap mungkin 4 bulan ke depan ada yang disebut historiografi, itu sejarah Persib dari awal sampai kontemporer. Berarti di dalam historiografi mah nanti bakal ada runutannya di tahun sekian ada apa, tahun sekian pasti ada nanya apa, bagaimana tahun jadi sekian PT ada PBB, apa. mungkin nanya juga kenapa yang 36 PS di luar sekarang PTB ditanya juga. Jadi jangan pertanyaan, oh ini penelitiannya tidak melibatkan para ahli sepak bola, ya nggak usah lah karena ini mah penelitiannya ke belakang. Misalnya orang sejarah itu meneliti tentang sejarah Kutai abad ke-3, ke-4 atau negara, tidak melibatkan pemerintahan menteri-menteri sekarang. Iya. Oh tahu udah kami belajar, kami tidak sekaligus. Oh ini tidak. Jadi kalau ada orang ngomong tidak melibatkan para pemain sepak bola, ya nggak akan lah, dong dia aja belum lahir, kecuali tahun 60-an mungkinnya. Nah itu, jadi tidak akan akan dihiraukan, langsung saja kami mengadakan penelitian yang bersifat ilmiah itu. Iya. Saya tambahkan dikit, Prof. Pernah beredar bahwa seakan-akan publik itu mengetahui tentang hasil naskah akademik. Yang beredar di masyarakat itu adalah eksekutif summary. FGD ya. Yang disampaikan kami waktu di FGD. Ya. Naskah akademik yang belum kami publish. Belum publish. Yang namanya eksekutif itu hanya memuat 6 tanggal alternatif tadi, Kang. Ini tidak ada penjelasan detail. Nah, ini nanti yang akan kami publish. Bagaimana prosedurnya? Kami kan bekerjasama dengan PT PBB. Kami melakukan penelitian. Penelitian apa? Historical research. Hasilnya kami serahkan ke PT PBB yang punya otoritas untuk menyebarkan ke publik. Menyebarluaskan. Nah, cuma karena kami ingin mendengar dulu, barangkali ada sesuatu yang memang penting. Tapi beberapa komentar itu tidak memberikan sumber-sumber yang bisa penting yang menggugurkan ini. Semuanya merujuk pada sumber yang sama. Akhirnya udah, kami berharap minggu ini pun sudah bisa diakses. Karena bagaimanapun hak untuk mendapatkan informasi itu harus kita hormati dari masyarakat, terutama bobotoh, terutama tokoh-tokoh. Nah, di historiografi pasti orang ngobrol Kang tentang picking, tentang bomba, ultra. Itu akan jadi ke bawah juga, relate, betul. Kalau bawah juga termasuk yang 133. Satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa naskah hari jadi ini bukan historiografi sejarah Persib. Bahwa ini hanyalah sebuah analisis dari pendekatan sejarah terkait hari jadi. Tanggal sabaraha sih hari jadi. Itu ya Kang ya. Jadi ya, hayulah aya nama orang diskusi. Betul. Orang terbuka. Saya punya ini loh. Mantannya. Anda punya naon? Jadi pendekatannya secara akademik lagi. Betul, dan by data semuanya. By data. Jangan secara emosional. Emosional. Saya misalnya mau ngebantah Prof, tapi kan Prof sudah punya sumber datanya tadi dari arsip-arsip yang ditemukan Prof ya gitu. Kecuali memang saya punya novelty sendiri. Wah, tak boleh. Tapi kan masalahnya belum ada. Belum. Nah, maaf, ini sesudah ketemu 32
Desember 1918 tidak langsung. Coba Kang Budi ke Jakarta lagi, apakah ini ada pembentukan sebelumnya ini? Tidak ada pembentukan yang namanya Priangan Football Club juga. Itu di Arsip Nasional tidak ada, hanya BPB yang ada. Hanya BPB aja awalnya teh. Ini betul-betul ini pembentukan oleh orang pribumi, dan ada saya lihat di podcast, wah ini katanya zaman Belanda, orang bukan. BIPB itu membentuk orang-orang pribumi yang dalam tanda petik melawan orang Belanda karena bersifat diskriminatif. Yang terasingkan itu tanah aingnya Priangan temanya orang temenang main bola di dia. Makanya mencuci parah ya tanti pasisian. Saya juga salut loh, karena memang itu menjaring di pasisian semua orang-orang itu dari North Bandung tadi itu. Ada yang dari utara juga. Ada dari utara. Ya kan? betul. Iya. Banyak juga. Di Cendol juga disediakan lapangan juga. Dari saya tuh yang gak bawa. Saya nanti yang mencari sendiri, Prof. Mana kia we kerja sama nya jeung lorong waktu. Mana? Pak Haji sudah siap? Zidane sudah siap? Kita ke tahun 1919. Enter. Ayah guru besar, saya tinggal tanya metode apa nih yang akan digunakan. Bisa metode sejarah atau metode rasa. Namun metode rasa tuh perlu aya namanya fakta sejarah. Rasa-rasa nama kieu. Rasaan kieu nya. Sebab kalau Kang sebenarnya mah kami tanya, tapi sahabat lah masyarakat. Lamun bicara masa lalu itu semua dialog, Kang. Dia cek beja. Cek beja, cek uyut. Bukan. Dialog dengan masa lalu. Cuma masalahnya media naon. Lamun cek rasa, orang beja tadi. Cek uyut, cek aki. Itu Uyut rasa. abi mah kieu nyarita teh. Mata kayak seorang tokoh di wewengkon luar Bandung. Sejarah nu bener mah cek rasa dina ieu keuna eta sejarah. Nah, orang sementara ada ilmu sejarah kan kudu nyata. Iya. Nyata kapan? Ada data, ada fakta. Untuk menjelaskan apa? Masa lalu. Sok Akang aya nanya. Akang kan tim mimiti ya. Aya di dia. Teh kuring ditanya. Minggu hareup we. Cik pangadongengkeun. Naon anu terjadi di dia? Bisa teu di menit kahiji sampai menit terakhir? Tidak semuanya. Enggak semuanya. Kalau tidak tertulis tadi itu. Nah, ketika Akang bisa menceritakan, ayat tulisan kan lebih afdol. Wah, si pertama sesirian wae teu balik. Naon? Tanya buktina foto. Bener gitu. Ya. Ada gitu, Kang. Ya jelas kami menggunakan metode sejarah yang sudah kami gunakan yang memang sudah bertahun-tahun di ilmu sejarah digunakan. Dan tidak mungkin oleh ilmu lain punya bidang ya. Kami tidak akan mencampuri urusan metode kedokteran, tidak. Metode dari ilmu komunikasi bukan. Metode sastra tidak juga. Metode matematik ya nggak akan. Tapi kami nyukruk. Prof, kalau sedikit flashback lagi berarti pada saat di 1919 itu tadi ya ada perkumpulan dan segala macam di data-datanya atau di artikelnya itu dijelaskan nggak di mana gitu waktu itu mainnya berkumpulnya si yang perwakilan 60 orang itu ya. Iya, itu kan di lapangan Andir. Di lapangan Andir itu tadi. Di lapangan Andir dengan ada pertandingan dengan 13 klub tadi termasuk Diana itu. Ada semua juga. Bahkan, jadi langsung istilahnya mah kayak panggil di lapangnya orang ngumpul kayak gitu. Bahkan disebutkan tuh saya salut. Ada pemain yang tercepat lari. Ada yang pencetak gol. Ada yang mainnya bersih itu di urut. Statistiknya tuh ada ya? Ada itu. Bahasa Melayu ya awas. Tapi awas korannya juga sekali kasihan. Sudah lapuk yang sekarang sudah di mikrofilm. Jadi lihat dari mikrofilm. Mikrofilm baru bisa kita lihat bebas itu dari mulai jam 4 sampai jam 8 malam. Karena yang namanya dari jam 9 itu paling 2 jam, sejam. Karena banyak yang ingin lihat mikrofilm. Yang ingin melihat data. itu ya. Iya, benar-benar kepentingan. Nah ini peneliti kami, Kang Budi itu dari jam 4 kasihan juga sampai mau muntah teler. Karena itu satu-satu sampai belel kasihan itu ya. Arsip itu ya. Iya. Berat lah. Makanya sekali lagi silahkan kepada
kalau punya data jadi jangan katanya cenah ya. Nah itu Mas Iqbal tuh lihat kami itu di arsip di perpustakaan yang di mana ketika penelitian di Salemba dan Medan Merdeka. Pernah ke Perpustakaan Nasional? Pernah sih Prof, cuma Gimana? kalau untuk meneliti mah belum. Oh gitu. iya, karena meneliti apalagi ke Iya. belakang-belakang. Karena saya selalu, dari mana Mas? Dari ekonomi, meneliti apa? Paling jauh koran-koran saya tanya itu tahun 80-an, yang sudah bagus. Iya iya. Abi paling banter Palasari, Bro. Ya. Biasa periode-periode itu kan. Ya, sekarang mah Palasari weh gitu. Bapusip Dawe Jawa Barat. Ya. Iya. Nah, saya juga tadi yang dari Belanda itu mengatakan bahwa saya punya kawan dari Departemen Panorlog di Belanda, namanya Remco, sedang meneliti tentang Jugun Ianfu di Indonesia. Dia datang ke Indonesia, karena di Indonesia juga lengkap. Nah, iya menarik ya Jugun Ianfu ya. Ya, itu perempuan penghibur zaman Jepang. Jugun Itu mah khusus nanti. Jadi anggapan di Belanda arsip lebih lengkap itu belum tentu benar. Ya. Yang lengkap itu kalau berupa laporan politik. Ya. Oke. Mengapa lengkap? Itu dikirim ke Belanda. Yang namanya olahraga lengkapnya di kita. Ya. Karena ada harian-harian yang tadi memberitakan. Yang memang tidak diberitakan oleh orang-orang Belanda, tidak akan diberitakan. Besluit pun tidak. Kenapa misalnya BIPB tidak besluit? Oh tidak, orang Belanda kalau memberikan besluit harus dibiayai. Awas, jangan lupa. Makanya sekali lagi orang-orang Belanda itu, klub Belanda atau Perserikatan Belanda itu kepada orang yang inlander itu meledek. Wah, permainan apa, kekanak-kanakan dan sebagainya. Nah, gitu. Ya. Iya. Kang ada satu lagi, minta izin Prof. Ya. Ini penting tentang tahun 1933. Pada 14 Desember tahun 1933, perjalanan ke arah fusi semakin terang seiring dan digelarnya rapat antara PSIB dan NVB di HIS Karang Kaputran dan Kepatihan. Ini di Cipatahunan. 14 Desember 33. Itu tuh masih yang apa Masih istilahnya proses. merencanakan. Ya. Rencana. Oh, masih merencanakan justru di tahun Iya. itu ya. Sampai Desember, Desember 33. 33. Jadi kalau Desember 33 masih berencana kan Berarti kan Persib terlogis. iya. Terlogis lamun Persib dalam Kan artian iya. Persib ya. Nama Persib ya. Lahir tahun 14 Maret tahun 14 Maret. 33. Nggak ada berarti karena kan itu juga masih PSIB. Masih Nah, baru rencana. kemudian terus tidak jelas kapan kemudian baru di sini jelaskan sifat tahunan. Tadi teh nah, per haderingna leutik tapi gede hartina disebut leutik lantaran dibangun ku jelema saeutik pisan ari pangna disebut gede hartina lantaran nya ieu kumpulan pisan anu ngalaksanakeun ayana fusi antara dua football dan Indonesia nu kasebut di luhur naon PSIB jeung NPB ieu 18 Maret tahun 34 berita pertemuan kedua persekatan tersebut yang sama pada tanggal 18 Maret di mana? Di Karangputran, di Kepatihan Weg. Lokasinya sama dan keterangan dari Pak Ating. Oh. Hmm, Bahwa ya. terjadi fusi di Kaputran. di sana lah. Tapi Iya. tahunnya beda. 34 teh ya. 33 Pak Ating. Oh, Pak Ating 33. Sebenarnya 34. Sebenarnya 34 kejadiannya teh Kejadiannya. bersatunya si PSIB dan NVB itu NPB teh. itu. Yang pasti sampai Desember 33 itu masih ide, masih terus Masih gagasan. di ini Masih atulah, dinamis. gitu. Naon kendalana aya hiji Kang nu dulu ya. PSIB sudah terdaftar di PSSI. PSIB. Di Di Tahun berapa? Di 30 kan? 32 sampai 33 itu. After 30 pembentukan Ya. PSSI berarti. NPB mengajukan syarat. Sok pusi ayeuna komo Tegalaga geus resmikeun. Naon syaratna? Mau ubah nama tong PSIB. Sementara PSIB nolak. Teu bisa. Kan geus didaftarkeun ke PSSI. Geus terdaftar ya PSIB teh. Teu bisa tegap biasa wae. Mata alot. Akhirnya baru titik temunya. Heuglah lamun kitu mah jadi. Setelah konsul ke PSSI. Makanya sok PSIB Persib. Pelapalan kan Iya. DF-nya. Dekat PSIB Iya. Persib. Jadi nama Persib teh bukan benar-benar baru dibentuk. Udah lama. Udah lama. Udah lama. Nah ini juga perlu diketahui bahwa meskipun sudah terjadi fusi tahun 1834 itu sudah mengajukan legalisasi tapi tidak turun. Nggak pernah Tidak pernah ada direspon. Tidak pernah direspon.
Nah, kalau mau itu 14 apa namanya 18 atau 4, tapi juga itu kan melampaui yang melahirkan. Ya, mengerti ya sekarang ya. Ya. Nah, Ini menarik lihat logonya. Betul. Persib Unpad. nah. Abi alumni Unpad. Terus resep Persib. Semua saya Terus kira. ini dulu waktu rektor angkatan saya, Prof. Himendra. Ya, Himendra Warga Hadibrata Iya. kan beliau juga dulu sempat jadi pemain Persib. betul. Iya. Betul kan? Saya Menarik. pernah penelitian tentang biografi kan. Lihat bicara tentang manajemen ketika beliau jadi rektorat, tapi ketika dia bicara Persib, sepak bola khususnya, Yeah. baru ngerti. Oh, manajemen kepemimpinannya diambil dari ketika ia aktif di Uni dan dipanggil dia pemain Persib. Makanya judulnya kan playmaker. Kan dengan main bal, playmaker kan hamun HD. Iya. HD. So kamari basalon Persik Kadiri aing dah hayang nenggel TV. Ieu teh pemain Persib teh 11 orang sarojeng ke diri tapi kamarana. Geluh teh. Tadi orang ngabahas pertandingan. Kumaha ya. Kamari masih kena Kamari, kehel soalnya. Selama Desember tidak menang. Bagaimana tanggapan dari tim peneliti nih? Makanya iya mah buah-buah gitu pemain kepikiran hari jadi wah cilaka kieu mah. Pemain nggak mikiran deh. Pemain nggak mikiran kela. Tahun sabaraha ya. Persib teh 1933 sabaraha. Pemain teh anu, orang geus nyeuntat tuh setempat tilu. Tasik anaknya, di Tasik anaknya. Iya. Persib 1933 cenah. Tong lalawara Kang. Tanya aja ke Prof Kunto ketika beliau komandan saya. Salah satu yang saya pikirkan, kumaha bobotoh anu geus ditato. Heug misalna sebelum penelitiannya Kang ya. Heug misalna ternyata salah. Prof Kunto tanya, "Mip kumaha tong kitu responsna?" Keun lah nu penting penelitian we heula. Sepanjang perjalanan sudah mendapat titik terang, Prof, jigana lain tilu-tilu euy. Terus kumaha tuh? Geus walah urang nyarankeun we lamun ayeuna ditatona di dada. Ya. Kayak di tukang ditatona saban-saban gitu. Tato deui nya. Tato deui we. Tulisannya dengan punten. Udah karunya perlu di Terus direvisi. gitu. Ya. Jadi memang semuanya ada dampak, ada konsekuensi. Ya. Tapi lamun memang kita menuju ke satu titik untuk memastikan bahwa Persib punya identitas, kenapa tidak? Nah inilah yang menjadi pijakan Prof Kunto mengajak saya dan membentuk sebuah tim. Oke, itu ya. Jadi menarik sih sebenarnya ini kayak kita lagi didongengin gitu ya. Ya, itu jadi flashback. Bayangin tahun itu. berdasar fakta dan data. Ya, Berdasarkan fakta data dan fakta. ya. Nah, ini pastinya. juga tadi yang ada dibaca-bacain itu sudah dirangkum dalam naskah akademik Hari Jadi Persib. dan memang belum dipublikasikan. Belum dipublikasikan. Tapi akan ini Prof ya. Oh iya, ya nanti udah mungkin kalau beres besok juga besok akan dipublish. Nah, cuma Ya, pas kita tayangin itu ini udah dipublish berarti ya. kemarin juga kan ada ternyata yang masih bertanya-tanya akan hasil ini, Prof. pasti. Termasuk hasil konsolidasi dari PSSI Kota Bandung bersama Askot dan 36 Ya. PS ya. Hasil konsolidasi tersebut ini menolak pergantian hari jadi dan akan nantinya dilanjutkan ke jalur hukum. Ya. Nah, menurut Prof sendiri tanggapannya dan Kang Dokter ini seperti gimana? Dari Kalau tim peneliti. nanti, kalau saya sih silakan saja. Menolaknya kenapa harus juga nanti menjawabnya dengan alasan ilmiah, tidak hanya menolak. Ya. Nah, misalnya ke jalur hukum, apa salahnya? Kami menemukan hari jadi yang benar. Kok ditolak? Nah, silakan. Saya mengharapkan dari Askot itu juga membuat naskah akademik lagi, tadi ada diskusikan. Jadi ilmiah dilawan oleh ilmiah, bukan ilmiah dilawan oleh emosi. Ya, nah begitu. No problem. Data diadu jeung data. Itu dia referensinya juga dari mana? Dari mana? ya, Karena ya. mereka itu referensinya dari buku yang memang sumber primernya tidak sampai ke belakang. Nah kalau kami kan sumbernya sampai ke belakang. Dan ini sumbernya itu baru. Dan inilah novelty-nya di sini kami itu. Itu dia. Punya. Jadi kalau Nadia penelitian apa novelty-nya? Apa kebaruannya? Penemuannya ya, Prof. Penemuannya. Saya mau daftar S3 jadi kepikiran nih. Ya terkait itu, tadi pertanyaan yang konsolidasi Askot itu ya,
Pertama ketika kami FGD, kami udah mengundang Ascot ke acara FGD. Oke. Di FGD kami memaparkan yang tadi itu, alternatif tanggal itu. Alternatif dipaparkan semuanya oleh kami. Dan jawabannya ada di bab 3 naskah akademik ini. Ada di bab 3 Di bab naskah 3 akademiknya. Semoga nanti udah tayang podcast ini, naskah akademiknya juga sudah bisa dibaca oleh seluruh Boboto publik siapapun. Siapa saja yang memerlukan. Judulnya hebat kan? Tinjauan historis 14 Maret 33 sebagai hari jadi Persib. Tinjauan historis artinya lain tinjauan rasa gitu. Iya, tinjauan sejarah. Sejarah. Gitu. Nah, jadi ada di sini. Nah, kemudian kalau ada tuntutan hukum ya Prof ya. Saya kan nanya, ini tuntutan hukumnya ke siapa? Kalau ke tim termasuk ke tim peneliti, saya jamin deh 1, 2, 3 tahun ke depan mau peneliti anu mau meneliti gitu. Lalu di meja Ketika hijaukan terjadi ya. pro kontra, Betul. di meja hijaukan atau kriminalisasi ya teman. Nah, artinya kami punya data, makanya kami berani mengatakan ini. Kami punya fakta. Kalau Anda memang punya fakta, kalau you punya fakta, hayu kita diskusi bareng-bareng lah. Untuk siapa? Untuk Persib juga pada akhirnya. Bukan untuk kami. Karena kami bagian dari Persib. Secara individu ya. Secara individu. Iya, bukan. Tapi kalau sebagai peneliti, kamu sejajar. Gitu. Jadi kami tidak melakukan penelitian ini berdasarkan satu kepentingan tertentu. Ya, tadi Hanya kan ingin menjawab. Benar enggak sih? Kegampangan itu harus dijawab kan? Ketidakpastian harus dijawab. Karena ilmuwan macam kan justru aya nu skeptis teh kan, aya nu ragu itu kan menjadi tantangan untuk menjawabnya. Untuk mencari jawaban yang sesungguhnya. Iya. justru kalau ragu ya jadikan naskah akademiknya jadi referensi kembali untuk mencari kebaruan. Gitu. Iya, Kalau memang ini salah, ada orang lain yang memang punya fakta yang bisa memetai ini, faktanya apa? Mana faktanya? Asal tadi datanya. Sampaikan ke kawan gitu kan. Dan satu lagi bahwa kami meneliti ini bukan karena ingin lebih tua dari klub lain, nggak ada sama sekali itu. Misalkan orang tidak kudu lebih kolot tibatan Persija, kudu lebih kolot tibatan Persebaya, Jakarta. bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Menemukannya ini. Iya, yang penting adalah itu tadi. Supaya di hati antara motong tumpeng jeung gembira orang pas ulang tahun teh antara ieu awak jeung hata teh sauyunan gitu kan. Ulah aya di pertanyaan, ongko orang teh gembira tapi hati mang-mang gitu. Terus menarik juga nih, Prof. Kemarin pada saat gathering ya, Prof. Kunto punya statement bahwa Persib ini pernah menggunakan jersey berwarna merah hitam. Pernah pakai merah hitam. Si AC Milan gitu. Persipura mungkin. Sarua belangna gitu kan. Tapi boleh dijelasin kembali nggak nih, Prof ya? Akhirnya banyak yang bilang narasi-narasi kalau Persib ini bakal ganti warna jersey utamanya yang sekarang sudah identik dengan biru. Kan ada tanya katanya waktu itu wartawan banyak ya. Jadi loncat-loncat. Gimana jersey pertama saya sebutkan di kaum muda itu 93 disebutkan bahwa BIPB itu memakai kostum merah hitam, bukan merah hitam kostum tapi kaosnya hitam, kaosnya merah, celananya hitam. Itu karena banyak kaosnya hitam. Tahun 1933 ada foto di mana di ada lagi ya, ada kor itu. Itu bajunya itu ada mungkin merah atau mungkin hitam pendek, ke bawahnya juga putih hitam, ke bawahnya hitam. Baru tahun 36 jelas itu Bulau. Tahun 36 itu sudah identik Persib dengan Pangeran Biru. Pangeran Biru. Tahun 36. Nah, harian pada saat itu kan hitam putih, Prof. Apakah Disebutkan Bulau, ada narasi. itu ya? Berarti kan Billy ya Mak Abi kan waktu dulu kan koran Betul. hitam putih. Nah, berarti ada narasinya. Narasinya tadi juga tidak ada fotonya, merah atasnya, hitam bawahnya, narasinya demikian karena tahun 23 belum ada foto lah ya. Jadi dokumentasinya sebetulnya belum ada, tapi dalam narasinya dijelaskan. Betul, kalau ini dengan Bulau dengan itu jelas. Ada di tahun 36 justru penyebutan Iya, Bulau itu Bulau. Nah, disebutkan bahwa waktu melawan Jogja disebutkan bahwa Persib ini memakai kaos biru, kostum biru, tapi karena awalnya biru lawannya sehingga Persib menghormati
Biru-birunya diganti dengan putih. Dengan putih. Tapi juga masih keliru dalam perlawanan itu sehingga digantilah menjadi warna merah. Hanya untuk dengan Pada saat melawan pertandingan PSM itu aja. Karena Yang lawannya sudah terkenal. sama-sama biru. Iya, tapi sebetulnya Persib pada waktu sejak tahun 36 sudah disebutkan Pangeran Biru. Sudah identik dengan biru. Iya. Nah, Tapi kalau ngomongin jersey juga Persib di musim tahun berapa ya? Pernah pakai jersey warna hijau. Pablo Frances. Ya. Eranya Pablo Frances 2010 ya. Itu sempat yang jersey ketiga kalau nggak salah warna hijau. Joma. Iya, Apalnya Joma. Joma. Ya kalau Ini yang Dayak. jersey ketiga kan pernah warna gold juga kan. Oh iya, ada unsur goldnya. Terus kan hari zaman dulu mah kan tidak ada aturan bahwa ini jersey pertama kandang, jersey kedua ini, jersey ketiga untuk ini enggak. Iya, dulu mah enggak. Kadang-kadang bahkan ada satu kompetisi namanya kompetisi berkostum. Apa itu? Karena dulu mah kan anu penting mah lah. Ya, seragam. Seragam kan warna gelap. Jadi dulu mah enggak aturannya birunya gini, poletnya gini, enggak. Iya. Gitu. Anu penting mah ulah mencolok ting we akang striker abdi back, akang koneng abdi hejo. Mata empat kerja iya gitu. Iya. 2020. Pat kan. Gitu. Artinya apa? Artinya di situ yang penting mah kita bisa main. Betul. Nah, sehingga ketika PSM datang tadi Prof bilang, itu udah kadung pakai biru kan. Daripada pertandingan terjadi, ya soalnya orang mengelehan, tahu orang kan bisa ngadadak beli. Kan tebih. Mohon. Mun kita udah balik ke Lakajoba. Itu udah kadede gitu bisa. Tapi kalem Kang. Ya kalem. Oke, Prof Punto akan memaparkan secara detail jersey itu seperti apa. Histografiknya sih. Ada Histografik ya? Jersinya juga. Termasuk logonya ada. Logonya Nanti ada. juga. Ada waktunya, ketika waktunya. Berarti dengan kata lain naskah akademik ini baru sekedar hari jadi. Ini baru yang hari jadinya Hari aja. jadi, awas ingat itu ya. Ya, Karena hari jadi. jadi juga buatan penelitiannya bukan ini penelitian hari jadi karena nanti ada historiografi penulis sejarah secara full dari awal berdirinya BIPB sampai periode kontemporer. Termasuk jersey dan juga logo tadi ya, Prof ya. logo kan juga kami sudah tahu bahwa itu baru tahun 57. Ya. Penggunaan logo ini tuh yang Ya, saat ini itu Pamita. waktu dipakai 57. Ya 57 dari koran, penemuan di koran. Belanda juga tidak pakai logo pada waktu itu. Nah baru tahun 57 ini di PR ada ya. dua sedikit ya Prof ya. Ya. Ada dua media massa yang mencantumkan memberitakan penggunaan logo di jersey ketika Persib melawan Bulgaria Tahun tahun 57. 57. 57. Bulgaria pemainnya orang apa Stoichkov, Jordan Letskov. Belum lahir Ada juga Abi. pertandingan dengan Reims, Prancis. Ya. Gak ada sebutan apa-apa di situ. Gak ada logo, gak ada apa-apa. Gak ada blau atau apa-apa. Tapi ketika saya buka sejarah klub Reims, itu sejak pertama kali didirikan selalu memakai warna merah. Artinya kan nggak mungkin Persib berwarna merah pada waktu itu. Iya. Ada narasi, ada fakta. Blau wit ya. Ya. Atau apa. Blow with. Nah, itu ternyata iya. Tapi nantilah itu. Ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Hari lahirna we heula. Hari lahir heula juga buku kan aya edisi revisi. Kan nanti juga kan berkembang lagi gitu. Tuh. Oke. Ini menarik ya. Berarti kedepannya belum tentu juga ya keresahan-keresahan Boboto kayak wah nanti logo akan ganti. Oke, logo diganti atuh. Oke, baju jersey nage warna jersey nage diganti atuh. Iya, itu mah terserah. spekulasi aja mungkin PPPB. yang saat ini Iya, terjadi ya. Betul. Karena misalnya perubahan logo boleh-boleh saja karena klub-klub di Eropa pun ada yang merubah logo-logo juga di Eropa juga. ganti. Boleh-boleh saja disesuaikan dengan kepentingan. Iya. Karena ini mungkin tidak dibawa lagi pemberian kota, bisa saja ini diganti dengan mengadakan sayembara misalnya. Kalau mau. Iya. Tapi itu kan belum jadi suatu Belum jadi suatu ini keharusan belum, banget belum. dan akan dalam waktu dekat gitu. Enggak kan? Enggak. ya. Nah, yang perlu dicatat juga mungkin hari jadi ini baru diteliti secara ilmiah itu oleh Persib. Tidak tahu Jakarta, tidak tahu PSM Jogja, tidak tahu Makassar apakah mereka juga meneliti hari jadi itu berdasarkan sejarah ilmiah atau tidak, itu yang saya tidak tahu. Mudah-mudahan saja ini baru Persib
bahkan nanti akan menjadi trigger kepada kelompok lain, Para peneliti lain. kepada perserikatan lain atau klub lain untuk meneliti secara secara ilmiah, karena memang kelompok-kelompok atau klub sepak bola itu memang berdiri pada masa Belanda umumnya. Ya. Makassar, terus juga Surabaya juga pada zaman Belanda. Yang paling tua Makassar 1915 Makassar. 1915 ya kalau Ya, PSM Makassar. Tapi itu bukan pendiri PSSI. Iya. Bukan pendiri PSSI Ya, ya PSM Makassar. Awalnya diklaim iya. Hmm. Karena kan salah satunya adalah PSM. PSM Ujung Pandang kalau nggak salah dulu ya, Prof. Dulu namanya udah PSM atau bukan PSM? PSM? Udah PSM. Cuma dulu dianggapnya sempat diklaim bahwa salah satunya bernama PSM Makassar. Padahal yang dimaksud adalah PSM Mataram. Mataram. Jogja. Makanya tahun 36 PSM Jogja ini Mataram ini berubah nama. PSIM. Jadi PSIM untuk membedakan dengan PSM. Makanya kan PSM sekarang bebas-bebas aja ganti logo. Karena dalam statuta PSSI kan nggak terikat. Kalau kita kan memang terikat. Terikat dengan statuta PSSI. Tapi yang namanya statuta kan itu bisa dilobi. Kalau memang ada sejarah yang bisa lebih membanggakan Persib. Awang undang-undang dasar partai menjadi diubah kok di amandemen. Ya. Iya. Dan Persib juga sempat berganti logo di musim Sempat itu yang 2000 berapa yang ya? logo Maung kan? Maung. Iya, tahun 2001 ya? 2003. 2003. 2003. Sempat. Gitu. Tapi kan itu lebih kepada inisiatif kan. Iya. Bukan kepada apa yang kami lakukan tentang hari jadi ini. Dan bukan mengganti identitas juga Bukan pada saat itu ya. identitas. Kan. Iya, dan akhirnya balik lagi ke logo yang saat ini ya. Ya, Ya. betul. Oke. Karena itu lucu juga gitu ya Prof ya. Logo ini kan sangat identik dengan Bandung. Saya telusuri ke Kementerian Kehakiman itu nggak bisa dihak patenkan. Sebetulnya. Iya, karena Nggak itu kan bisa. mirip banget dengan Kota Bandung. Bisa-bisa kalau Logo Persib Pemkot. maksa, Pemkot bisa menggugat. Iya, Suka- karena ini sebetulnya logo pemerintahan Kota Bandung. Iya. Hampir semua perserikatan pada waktu itu di bawah Pemkot atau Pemkab itu pasti ada masuk. Karena APBD. Iya, karena dulu Iya, sepak iya, bola iya, masih iya, APBD iya. ya, Iya, Prof. Ya, sekarang sudah bukan lagi. Berat. Nantilah itu. Ya. Tunggu saja tangan mainnya. Nah, itu. Berarti ini mah yang menarik gini, Prof. Saya mau nanya ini mah pribadi ya. Ya. Terus tadi menarik. Kabeh menarik. Kabeh menarik memang. Memang menarik kabeh. Tapi ini pribadi gitu. Apakah sejarah itu harus diluruskan bila memang itu ada yang salah? Karena ada beberapa sejarah juga di Indonesia yang sengaja dibiarkan, bahkan di buku sejarah tidak tertulis gitu. Iya, ya saya lihat umumnya kalau sejarah politik itu banyak sekali kepentingan-kepentingan sehingga sangat sulit diluruskan. Ya. Misalnya tentang G30S itu susah. Tapi yang umumnya sejarah kebudayaan yang tidak banyak kepentingan, ya, ataupun sejarah organisasi tertentu tidak banyak kepentingan bisa benar harus. Dan tadi sudah ada datanya juga ya. Betul, sudah harus. Makanya banyak penelitian-penelitian, ini Pak Dr. Mitpa sering meneliti hari jadi kabupaten, hari jadi Pemkot, hari jadi provinsi. Boleh-boleh saja daripada salah. Ya. Ya, jadi nanti sesuai dengan data historis, tidak ragu lagi. Ya, betul. Satu contoh yang menarik, Prof. Ketika Orde Baru, kita punya sejarah Babon, buku Babon. Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid. Kalau dibaca, banyak kepentingan di situ, terutama jilid 6. Bagaimana upaya warna hijau militer. Ketika Orde tumbang, selama Orde Baru nggak ada yang berani mengutak-atik itu. Tapi ketika Orde tumbang, digantikan dengan reformasi, itu buku yang 6 jilid jadi 9 jilid. Artinya itu banyak pelurusan. Banyak pelurusan. Ya, kalau yang salah memang diluruskan. Kalau yang sudah benar, tidak apa-apa dibiarkan. Tapi memang sejarah politik diluruskan. Politik. Iya. Tuh. Ya. Makanya kami meneliti sejarah budaya, sejarah olahraga, sejarah seni itu akan lebih enak lah. Gitu ya. Iya. Nah, ini dan sudah ada bukti terkait hal tersebut yaitu berupa naskah akademik. Ya. Nah, nanti berarti kan bakal disebar ke publik Dipublish ya, Prof, ya? ya? Prof, akan Tuh, dipublish ya? akan dipublish, silakan. Akan dipublish. Nah, ini cara bagaimana nih? Cara dapetinnya gimana? Apakah kalau saya kan misalkan
akan diterbitkan gitu Iya. Prof di Scopus misalkan atau di mana? Ada perpus atau nanti berupa nanti DPT PBB mungkin 2 hari ke depan akan dimasukin ke internet nanti itu. Jadi akan publish akan di publish web gitu di ya. website. Di Tentu saja website. ini yang sudah nanti di-scan supaya bisa diutamakan. Jadi e-book mungkin ya. Betul. Itu ya. Ya. Tuh. Awalnya kan mau diunggah melalui web resmi Unpad ya. Ya, Prof, betul. Tapi website resmi Unpad itu baru bisa kan nanti terkait dengan aktivitas penelitian bulan Februari. Bulan Februari. Ini terlalu lama. Iya. Terlalu lama untuk sampai ke publik. Ya, lebih cepat dipublish itu kan lebih baik. Karena yang itu tadi sekali lagi yang dibaca oleh publik itu adalah eksekutif summary. Yang belum ada penjelasan detail. Publish. Nah, dengan harapan ini dipublish, yuk kita sama-sama membaca. Prof izin minta PDF Prof ya. Abi mah langsung. Emang ku abi dipesakan ya. Gitu. Media awas kayak di bumi ya. Bade di awas heula we. Siap. Seperti itulah ya. Jadi sudah tercerahkan juga nih Iya. saya akhirnya kan dari obrolan ini jadi tahu juga sedikit demi sedikit tadi mulai mencerna oh iya gitu ya, runutannya, Betul. peristiwa-peristiwa yang mendukungnya seperti apa sampai akhirnya juga rilis lah si naskah akademik Hari Jadi Persib ini. Itu jadi nggak serta merta lah 18 tanggal 5 Januari lah istilahnya gitu. Enggak ya, tapi ya. Ada landasannya, ada dasar-dasarnya, ada fakta-fakta yang menguatkannya gitu ya. Itu dia. Sip. Kalau gitu. Jadi gimana prediksi pertandingan berikutnya? Lawan Persis Solonya. Nyambung. Lawan Persis Solo setelah Persis libur. Solo, hari lahirnya juga benar Prof. Kata saya tadi itu silakan kepada Persis Solo Ya, apakah ya. sudah diteliti secara ilmiah atau belum, saya kurang tahu. Ya. Tim dari Persis Solo kalau mau kontak Prof Kunto bisa hubungi saya dulu ya. Bisa ke saya dulu ya, nanti hubungi dulu nanti enggak. Adalah pokoknya mah. Ya, sip ya gitu. Terima kasih banget ini bangga. Prof Kunto dan juga Dr. Miftah sudah hadir di Si Mamong Podcast edisi spesial hari ini tentunya. Semoga ini bisa menjadi bekal dari Bobotoh Maungers yang menonton juga untuk bisa akhirnya mengetahui fakta-fakta sejarah yang terjadi. Gitu ya. Itu dia. Dan terakhir mungkin apa yang bisa disimpulkan nih Prof yang mau disampaikan juga ke publik gitu ya terkait naskah akademik Hari Jadi Persib ini dan juga tentunya apa yang mau disampaikan kepada Maungers dan Bobotoh semua terkait yang sampai sekarang masih jadi polemik juga gitu. Ya, saya harap kepada para bobotoh atau ke masyarakat jangan lagi ada polemik kalau sudah membaca ini. Jadi bahwa Hari Jadi itu diteliti secara ilmiah dan sudah kami hasilkan. Jadi tolong jangan merespon dengan katanya, merespon yang tidak jelas dengan rasa. Ya. Tolong nanti dibaca dengan baik sehingga ada persepsi yang sama tentang lahirnya Persib dan memang tujuan kami itu adalah untuk meluruskan. Supaya nanti itu Persib itu nanti maju ke depan. Ada pepatah dari orang Amerika itu, the man who master the past master the future. Orang yang menguasai masa lampau itu menguasai masa depan. Nah mungkin nanti Persib punya museum seperti klub-klub lain di Eropa. Nanti ditunjukkan nih kemajuannya tahun sekian pakai jersey ini. Ada milestone-nya gitu ya. Betul. Sejarah-sejarahnya museumnya. Bahkan nanti mungkin para pemain Persib yang legend bisa menjadi guide-nya, tour guide dan katanya juga, dan saya sudah ngobrol dengan Pak Dr. Miftah itu dari PT Persib juga akan membuat museum kalau nanti GBLA sudah diakuisisi oleh Persib. Nah, jadi tolonglah orang yang besar itu ada orang yang menguasai para pahlawan dan jasa-jasanya. Makanya ada pepatah bilang jas merah. Nah, Jangan Sekali-sekali melupakan sejarah. itu Soekarno. Bukan melupakan, meninggalkan. Meninggalkan sejarah. Itu. Nah, itu koreksi Wah, deh. Bukan melupakan sejarah tapi meninggalkan Meninggalkan. sejarah. Betul. Nanti nusok keinget mantan dah hebat ya. Nah, antum mah lompatna kadinya wae mantan deui. Sejarah hati. Ya lah. Aya naon jeung Diana. Mata cek orang ulah disebut mantan, Bro. Alumni. Tapi sewaktu-waktu bisa reuni. Eta. Ya hari kami mah berharap perubahan ini bisa memberikan energi positif. Ya. Pemain, manajemen, pemain, bobotoh. Karena ya itu tadi, muaranya adalah tetap ke Persib.
muaranya tetap ke Persib untuk kebaikan Persib juga. Iya, ketika Persib mengatakan kami sebenarnya udah berusaha seabad lebih. Itu sebuah motivasi tersendiri, sebuah energi tersendiri. Iya. Ya, itulah. Berarti lamun 2024 5 Januari itu ulang tahun anu kasabaraha? 105. 105. Tuh. Hanya Persib ya yang ulang tahun langsung 105. Setelah diteliti. Hanya Bandung. Hanya Bandung tuh. Kenapa hanya Bandung? Tahun berapa, Prof? Kota Bandung teh 2000 ya? Ya. 2000. Sebelum sampai 2000, hari ulang tahun Bandung itu adalah merujuk pada pembentukan Geminte Bandung. 1 April tahun 1904. 1 April sampai tahun 2000 itu lah 1 April ya. 1 April. Dirayakan terus. Kemudian kami teh masih kene masih kene asisten baru lah sama seperti Akang lah gitu ya. Diikut oleh Prof Edi, Prof Sobana, almarhum Kunto Haryanto ya. Ternyata apa? Berubah. Jadi 10 September ya. 25 September. 25 September. 1810. 25 September akhirnya. Padahal itu hanya dikatakan geus jadi pusat-pusat pemerintahan di wilayah yang sekarang bernama Kota Bandung. Belum bernama Kota Bandung. Tapi di wilayah Kota Bandung. Kota Bandung. Sebagai pusat pemerintahan. Dan yang dirayakan kan bukan pemerintahannya, bukan lembaganya. Hayang masyarakat Kota Bandung mengakui bahwa ini teh Kota Bandung teh kota urang gitu. Apa terjadi spirit Kang? Ngajlok kan di sekian puluh tahun jadi sekian abad. Persib masih kan seberapa tahun kan. Loncatna Bandung mah Kota Bandung. Loncatna berabad-abad ya. Sahabat lebih. Dan sama ya tadi ada naskah akademiknya juga. Iya, ada penelitian. Ada naskah akademik dilanjut dengan historiografinya, sejarahnya. Oh, seperti begini. Nah, itu dia. Alhamdulillah tercerahkan hari ini ya. Jadi alhamdulillah. Saya makin semangat ini kalau ngelihat gini kan berarti harus dibaca lagi ya naskah akademiknya. Jadi semakin seru bener nggak ini data-datanya. Ya. Terus juga ternyata setelah diceritakan semakin ingin mencari tahu lagi gitu Prof. Ingin ngobrol terus sebetulnya. Ngobrol terus ya. Terbatas waktu. Yang ngomongin Persib mah tesaukur 1 jam 2 jam beres atuh, Bro. Ya. Sok poe jeput ge moal anggeus ngomongin Persib mah nya. Dan ternyata masih bakal berlanjut lagi. Tadi kan belum ada histografi yang ke logo, jersey dan mungkin perjalanannya itu ya. Sampai dengan menemukan siapa pemain pertama di Persib. Iya. Saha baheula anu mimiti ngilu seleksi. Nah, itu ada 23. Tuh. Tahun 23 itu. Tahun 1923 itu ya. Iya, itu pertandingan pertama BIPB itu. Di Tegalega Kang, diadu-adukeun klub teh. Proses seleksi itu Dipantau. kan ya. Wah, si anu milih hade pemain. ini aneh. Lawan apa? Lawan Persija kalau enggak salah. Wah, seru. Episode berikutnya kita lanjut ya, Bro. Ngabahas eta tah. Eta menarik kita proses perekrutan pemain seperti apa ya. Harita digajihna sabaraha, kumaha proses penggajihanana. Itu kan jadi menelisik ke saya pribadi ya. Bahwa kumaha hanya proses penggajian pemain. Klub tertua di Bandung namanya Bandung Football Club. Dia nggak berkembang kenapa? Banyak pemain Kang. Anu cedera. Iya. Belum sehebat sekarang penanganannya. Can aya dokter Afigani hari itu. Modal belum kuat. Gitu kan? Modal belum ada. Pas kudu bertanding, datang ke lapangan. Kunaon ditanya, pemainna. Itu sejarah kan. Terungkap, insya Allah terungkap nanti dalam sebuah historiografi. Seru. Ada pernik lah. Saya semakin termotivasi untuk jadi guru PSPB ya abis ini ya. Seru ternyata ya. Betul. Tahu gitu saya merubah haluan roadmap penelitian saya. Jadi sejarah. Tapi Anda PSPB di SD masih kena aya tuh sih di kurikulum? Udah enggak ada ya? Udah enggak ada ya? Nggak ada, sayang ya. Itulah Sayangnya PSBB. sejarah itu kadang-kadang diperlukan, kadang-kadang disalahkan, tapi kadang-kadang diabaikan. Padahal penting. Pada penting. Padahal Prof pun tak salah interpretasi, saya salah interpretasi dibaca ku umum nggak akan mengakibatkan kematian massal kan. Moal air nggak gugat praktiknya, mal praktik. Tapi lamun Prof Kunto seorang dokter, nyuntikin massal, kematian massal, habis Prof Kunto. Iya. Mata kayu nulis sejarah, tapi berdasarkan fakta, Ya. bukan berdasarkan Rasa tadi ya. Itu dia.
Baik, berarti dengan demikian ini ya buat Boboto, Maungers dan juga yang nonton si Momong Podcast hari ini mudah-mudahan bisa tercerahkan juga. Ya, dan itu bahwa maksudnya. tadi yang dijelaskan itu baru juga rekomendasi dan nanti selengkapnya mungkin itu mah urusan dari pihak Persib terutama PT PBB. Ya namanya polemik bolehlah berkembang terjadi. Asal polemik tidak menjadi konflik tapi jadikan Persib semakin ciamik. Itu dia. Itu salam super. Ciparaibon. Ya. Ciparaibon. Coba. Aki mana ngaranna saha? Siapa tahu ya aki saya dulu ternyata Ikutan Ciparaibon. Kang, siapa tahu ayeuna para pemain kepikiran geus sembuh kepikiranana jadi 18 siapa jadi juara. Urang teu apa Ciamik juara teh ya. ciamik eta. Mereka Pangandaran ngaliwat kadinya biasana. Ciamis dong. Salah. Ya. Siap dibantu. Siap lah. Abi lamun dibalik ini logona teh logo Persib, lain hati. Logo Persib. Saking Persibna urang. Betul. Kita juga terima kasih buat teman-teman Persib Terima Official kasih. Store ini. Hatur nuhun. Diantos Dersina. Oke. Baik. Terima kasih Bobotoh dan juga Mongers. Kita ketemu lagi di Si Momong Podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hero Persib. Si Momong Podcast mantun bagai orkes. Sekali tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Dipandu double Z King of Radio. Tak pernah pelan mereka stereo. Analisis taktikal bayar di Sufi. Khatam mesa coach layak dapat trofi. Gogan hard, we got it from Angke. Shout out to our editor who always lucky. Terpantau cuaca lebih panjang agak rainy. Abis antar istri, aku ngedit lagi. Riban, coach paling tampan. Tak tergoyahkan dan tak terbantahkan. Soleh kaya ilmu panggil dia mapan. Isinya daging semua bro, gak akan dapat di sekolahan. Si Momong Podcast mantur dengan oces. Sekali tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Penuhi semua request kami beres. Si Momong Podcast mantun bagai orkes. Sekali tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres.